Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, mengingatkan bahwa dunia saat ini berada dalam kondisi yang sangat rentan dan berbahaya. Menurutnya, situasi global semakin memburuk karena beberapa pemimpin dunia yang dinilainya tidak menunjukkan kebijaksanaan dalam tindakan maupun keputusan mereka. Keadaan dunia dalam keadaan yang sangat rawan. Ada pemimpin-pemimpin dunia yang penuh dengan menurut saya sikap-sikap yang tidak arif. Ungkap Prabowo dalam sambutannya pada pembukaan Forum Sinergitas Legislator PKB di Jakarta pada Kamis 10 Oktober 2024. Prabowo menegaskan bahwa tindakan semacam itu justru memperburuk ketegangan global yang sudah sangat memprihatinkan. Dalam pidatonya, Prabowo juga mengkritik negara-negara yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan global. Menurutnya, dunia yang damai hanya dapat tercapai jika setiap negara menerapkan sikap saling menghormati dan toleransi, bukan memaksakan kehendak masing-masing. Ia menyebutkan bahwa ada negara-negara yang saat ini mencoba memaksakan kehendak mereka tanpa mempertimbangkan akibat buruknya terhadap perdamaian global. Kita perlu kearifan, kita perlu suatu suasana yang saling menghormati, bukan saling memaksakan kehendak sendiri. Tapi ada bangsa-bangsa yang saat ini mau memaksakan kehendak sendiri, lanjut Prabowo. Peringatan ini mencerminkan keprihatinannya atas situasi dunia yang semakin tegang, terutama dengan sikap sepihak yang diambil oleh beberapa negara dalam menyelesaikan perbedaan internasional. Salah satu contoh nyata yang disoroti oleh Prabowo adalah konflik yang berlangsung antara Israel dan Iran. Menurutnya, konflik ini memiliki dampak yang sangat besar, terutama dalam hal korban jiwa dari warga sipil yang tidak berdosa. Ia menegaskan bahwa setiap malam dunia menyaksikan bagaimana ribuan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi korban dalam serangan yang dilakukan dalam jumlah besar. Kita lihat di depan mata kita, tiap malam kita lihat bagaimana rakyat tidak berdosa, ibu-ibu anak-anak dibantai, dibom. Bukan dalam jumlah sedikit, tapi dalam jumlah ratusan ribu, tegas Prabowo. Pernyataannya mencerminkan keseriusan situasi di kawasan tersebut yang menurutnya dapat bereskalasi menjadi lebih buruk lagi jika Israel benar-benar melancarkan serangan terhadap Iran. Prabowo menyampaikan bahwa Iran pun siap merespons dengan serangan besar-besaran jika serangan dari Israel benar-benar terjadi. Israel mengatakan akan menyerang Iran. Iran mengatakan siap menerima serangan dan akan membalas secara besar-besaran, sambungnya. Ketegangan antara kedua negara ini tidak hanya mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga berdampak pada keamanan global secara keseluruhan. Meskipun dunia sedang dalam situasi yang tidak menentu, Prabowo menekankan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang jauh lebih damai. Ia menyatakan bahwa keadaan damai di Indonesia patut disyukuri karena di tanah air berbagai elemen masyarakat termasuk partai politik masih mampu berdialog dan membuka ruang untuk diskusi. Dalam konteks ini, Prabowo menyinggung Partai Kebangkitan Bangsa yang meskipun memiliki pandangan politik yang berbeda dalam pemilihan sebelumnya, tetap bersedia bekerja sama dalam membangun bangsa. Kita bersyukur bahwa kita menghormati perbedaan. Kita berbeda, kita kumpul. Berbeda bisa kerjasama, walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, katanya. Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan kolaborasi dalam membangun Indonesia ke depan terlepas dari perbedaan pandangan politik. Ia yakin bahwa PKB akan bersama-sama dengannya dalam membangun bangsa meskipun di masa lalu memiliki perbedaan pandangan. Saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini.
Tidak ada masalah berbeda, tambah Prabowo. Ucapan ini mencerminkan keyakinan dan optimisme Prabowo terhadap masa depan politik Indonesia yang inklusif dan harmonis, meskipun adanya perbedaan dalam aliansi politik. Framing News TV melaporkan.